Mereka datang bukan untuk liburan. Tapi justru kelakuan mereka seperti lagi honeymoon. Motor-motoran, keliling Bali, ketawa-ketiwi, padahal bentar lagi harus hadapi dua lawan paling menakutkan di Asia, China dan Jepang. Tapi tunggu, apakah ini bentuk kelengahan, atau strategi tersembunyi? Mari kita bongkar semua hal yang publik belum tahu soal TC Bali. Training camp kali ini bukan seperti biasanya. Tempatnya indah, fasilitasnya mewah, tapi justru suasananya terlalu santai. Beberapa orang bahkan sempat menyebut, ini lebih mirip bulan madu daripada persiapan laga internasional. Tapi tunggu dulu, jangan keburu menghakimi. Karena di balik pemandangan tenang itu, badai strategi sedang disiapkan. Marcelino Ferdinand jadi pusat perhatian. Bukannya latihan keras di lapangan, dia malah viral naik motor keliling Bali. Beli pentol bakar, dan terkena macet. Netizen langsung heboh. Ini pemain timnas atau travel vlogger? Tapi tunggu dulu, ini bukan sekadar gaya-gayaan. Di balik kesantaian itu, ada strategi tersembunyi, mereka sedang merefresh otak dan hati sebelum bertempur. Karena yang mereka hadapi bukan laga biasa. Ini adalah pertarungan hidup dan mati demi tiket ke Piala Dunia. Dan untuk itu, mereka butuh lebih dari sekadar taktik. Mereka butuh jiwa yang tenang dan hati yang penuh. Banyak yang mencibir, ngapain liburan? Harusnya lari-lari, bukan reading. Tapi, lihat yang terjadi. Yore, aku bawa aset negoro. Ini aset negoro tak gocek warawiri. Masuk. Katanya itu pentol nih lo non. Masuk. Kan tadi pentol dase dah. Mantane bro. Lagi kayaknya katanya fisik sih re. Kondisi. Panel sih, kondisi deh. Oh, ini guys tutup. Ivar Jenner ikut terinspirasi. Dia juga keliling naik motor. Tapi yang bikin netizen salpok, dia pakai jersey timnas kemana-mana. Seolah dia ingin berkata pada setiap orang yang melihatnya, saya bagian dari kalian. Saya bagian dari Indonesia. Netizen langsung bereaksi. Dia pengen semua orang tahu, aku pemain timnas, aku bangga. Dan benar saja, warga yang lihat Ivar langsung bereaksi, minta foto, menyapa dengan hangat, bahkan memberi semangat. Ini bukan keluyuran sembarangan. Ini adalah misi diam-diam untuk menguatkan ikatan antara pemain dan rakyat. Karena dari cinta rakyatlah, kekuatan Garuda akan menyala. Oleh Romeni, sempat tidak terlihat selama 24 jam pertama di Bali. Instagramnya hening, TikTok nggak update. Fans mulai gelisah. Netizen mulai bertanya, dia kemana? Kenapa gak muncul-muncul? Jangan-jangan cedera. Lalu, boom, seseorang merekam video. Oleh sedang keluar dari hotel. Pakai kipas mini di tangan, jalan santai ke arah mobil tim. Mukanya santai, tapi senyumnya menyebarkan ketenangan. Dia sempat disapa fans, dan dengan nada santai dia menjawab. Training camp in Bali. What's your opinion about it? Yes, nice. My first time Bali, so I also think it's a little bit less hot, the humidity in Jakarta, so it's only better, you know. So let's see how it is. Yeah. So Kalimat sederhana itu langsung viral. Banyak yang bilang, akhirnya ada pemain luar yang bisa ngerasain nyaman di sini. Dan lebih mengejutkan lagi, kabarnya, pacarnya, Katy Asistia, akan menyusul. Dan fans langsung bergosip, Bali makin romantis. Semoga makin betah ya, oleh. Tapi jangan salah, di balik momen manis itu, ada sesuatu yang serius terjadi. Patrick Kluivert tidak diam. Ia langsung bergerak cepat, mengumpulkan seluruh jajaran pelatih. Alex Pastor, si pengatur strategi. Denny Lanzat, motivator internal. Pelatih kiper, analis video, semua dikumpulkan. Mereka langsung bekerja. Meeting demi meeting digelar. Peta kekuatan China dan Jepang dibedah. Setiap kelebihan dan kelemahan musuh dianalisis. Lapangan Bali United Training Center dicek. Peralatan dicek satu-satu. Kondisi rumput, arah angin, bahkan jadwal matahari terbenam, semua dihitung. Dan latihan pun dimulai.
Bukan latihan ringan, tapi latihan penuh makna. Alex Pastor bahkan sempat mengecek lapangan rakyat di pinggiran Bali. Ia berdiri di tengah lapangan kecil, melihat anak-anak bermain bola tanpa alas kaki. Katanya, dari lapangan inilah, bintang lahir. Dan momen itu terekam, sebuah pengingat, bahwa perjuangan ini bukan hanya soal Piala Dunia, tapi tentang harapan jutaan anak muda yang bermimpi memakai jersey merah. Tonal berubah. Awalnya santai, kini jadi penuh harapan, karena pertandingan tinggal hitungan hari. China datang dengan kekuatan penuh. Skuad mereka diisi pemain yang bermain reguler di Liga Super Tiongkok, bahkan beberapa nama dari klub-klub top Eropa kembali dipanggil. Persiapan mereka matang, analisis taktik dilakukan berbulan-bulan sebelumnya. Mereka tak ingin kehilangan muka di depan dunia. Karena bagi China, gagal melangkah ke Piala Dunia adalah aib nasional. Jepang, meski tanpa beberapa bintang yang bermain di Bundesliga atau Premier League, mereka tetap pasukan disiplin dengan sistem permainan yang sudah terbentuk sejak usia dini. Rotasi mereka bukan pelemahan, tapi penyegaran. Setiap pemain Jepang tahu perannya. Tapi kali ini, Indonesia berbeda. Para pemain tidak datang sebagai individu yang bersaing satu sama lain. Mereka datang sebagai satu pasukan yang saling percaya. Satu visi, membuat merah putih kembali ditakuti. Dan yang paling penting, mereka sadar bahwa kali ini, Indonesia bukan underdog. Kita tidak lagi hanya berharap pada keajaiban. Kita punya rencana, kita punya sistem, kita punya pemain yang matang. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah panjang sepak bola nasional, kita datang ke medan perang dengan percaya diri. Indonesia datang dengan jiwa yang utuh. Fisik fresh, mental siap, chemistry menyatu, dan satu lagi, dukungan dari jutaan rakyat di belakang mereka. Ini bukan sekadar laga, ini pertarungan hidup mati menuju Piala Dunia. Seketika, hati pemain bergetar. Mereka tahu, ini bukan tentang mereka lagi. Ini tentang harapan bangsa. Setiap sprint, setiap tackle, setiap teriakan dalam latihan. Bukan hanya untuk pelatih, tapi untuk mereka yang menaruh harapan di tribun. Siapa sangka, TC yang katanya liburan justru membuka pintu untuk kesatuan. Garuda tak hanya bersiap di lapangan, tapi juga dari hati. Dan hati yang siap, bisa terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Satu persatu pemain mulai menyadari, yang kita hadapi bukan hanya China dan Jepang, tapi sejarah. Dan sejarah tidak akan ingat siapa yang main indah. Sejarah hanya mengingat siapa yang berjuang sampai akhir. Jadi, apakah kalian sudah siap menyambut dua laga krusial ini? Tulis di komentar, siapa pemain paling siap tempur menurut kamu? Like kalau kamu percaya Garuda bisa ke Piala Dunia. Subscribe kalau kamu ingin terus mengikuti setiap detik perjuangan timnas kita. Karena disinilah, mimpi-mimpi itu menyala. Dari Bali, menuju panggung dunia.